Pemirsa, setelah melewati banyak ujian, rumah tangga Randy Karnet dan Lady Nayawan akhirnya kembali menemukan kebahagiaan. Randy dan Lady yang rumah tangganya nyaris karam akibat ulah Randy yang menduakan cinta Lady, akhirnya memilih untuk rujuk. Ya, keputusan Lady untuk kembali menerima suaminya yang sempat mengkhianati lantaran Lady melihat kesungguhan Randy untuk berubah. Apalagi sikap Randy yang sudah begitu tulus merawat dirinya yang kini masih harus duduk di kursi roda membuat hati Lady luluh. Lantas benarkah pasca rujuk Randy dan Lady akan mengukuhkan pernikahannya kembali di gereja dan di hadapan pendeta? Gideon ya ada rencana sih kita buat peneguhan sama baptisan ulang. Kalau di kita sih lebih kayak buat lahir baru aja kan, karena kita kan buka lembaran baru lagi gitu ya. Jadi supaya lebih ke dari Randy sama akunya sih kan. Iya. Dan juga dari ini kan kemarin sempat dari proses warisan. Oke kak, lanjut lagi kak. Iya, dari menurutnya dari permintaan dari Randy sama akunya sih kalau itu dari gerejanya ya membuka pintu gitu. Ya boleh, bagus, malah oke gitu. Ya, meski Randy dan Lady belum tahu kapan akan mengukuhkan pernikahan dan melakukan pembaptisan ulang, namun keduanya terlihat begitu bahagia lantaran rumah tangganya kembali bersatu. Di sisi lain, Randy bersyukur karena Lady masih mau menerima dirinya kembali saat dirinya telah melakukan kesalahan yang besar kepada Lady. Lantas benarkah dalam waktu dekat Lady akan mencabut gugatan cerainya terhadap Randy? Jadi keputusan itu bukan dicabut gugatan sih kak. Mediasi, jadi kan mediasi, jadi kita berdamai di mediasi. Tidak ada cabut gugatan, tapi kita berdamai di mediasi. Jadi nanti sidang pembacaan putusan hasil dari mediasi ya berdamai. Berarti besok akan hadir? Tahu sih karena lihat kondisi aku ya, tapi itu sih karena ada pembacaan putusan perdamaian sama ada akte perdamaian itu untuk mengelirkan gugatannya kan selesai. Mendapat kesempatan kedua dari Lady tentu saja akan dimanfaatkan oleh Randy dengan sebaik-baiknya. Randy akan berusaha membuktikan jika dirinya tak akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan menjadi suami setia. Kini Randy menjadi suami siaga yang selalu mendampingi Lady kemanapun, bahkan saat Lady harus menjalani terapi. Lantas benarkah pasca rujuk Lady dan Randy berencana akan menambah momongan? Oh, ntar dulu. Yang satu aja masih kecil. Belum ada kan? Lebih ke ini sih, lebih ke ya udah ini kan baru awal gitu ya, lebih ke untuk kitanya dulu aja. Iya. Anak-anak karena kan kemarin juga prosesnya selama kita bermasalah dan setahun ini kan itu ngaruh juga ya ke quality time anak-anak, waktu liburannya berkurang kayak gitu-gitu. Jadi kita kembaliin dulu sih. Naik gunung dulu. Rujuknya Lady dan Randy tak dipungkiri berkat bantuan dan nasihat dari Denny Sumargo. Bagaimana tidak, Densula yang sejak awal memberikan Randy ruang untuk bisa berbicara ke publik dan mengakui kesalahannya yang sudah mengkhianati cinta Lady. Bahkan saat terjadi kecelakaan, Densula orang yang pertama kali dimintai tolong oleh Randy. Randy dan Lady pun berterima kasih pada Densu lantaran sudah kembali menyatukan cinta mereka. Iya pasti. Gimana ya? Orang yang pertama kali ngasih gue kesempatan untuk mungkin kasih gue ruang, kasih gue wadah buat kasih pesan ke Lady, buat ke semuanya nih teman-teman netizen semua masyarakat ya, Ko Densu gitu orang pertama gitu yang gue nggak pernah sangka-sangka. Gue juga dia kenal gue juga baru itu doang sebelum podcast kan ke rumahnya dulu. Sebelum makin deket mungkin lebih banyak terima kasihnya ya, banyak banget yang dia bantu. Makanya itu juga nggak tahu kenapa pas kecelakaan yang diinget Ko Densu ya. Ko Densu maksudnya banyak juga sih masukan baik dari Ko Densu, si Olive. Apa ya, masukan tuh yang ngebuka perjalanan hidup. Iya. Kan Ko Densu Iya. kan agak lebih berpengalaman. Iya, maksudnya masih pengalaman sharing. Baik, mereka baik banget. Baik banget. Ya, pasca mengalami kecelakaan dan menjalani terapi, kondisi Lady memang berangsur-angsur membaik. Bahkan Lady sudah mulai bisa berdiri, namun belum boleh banyak bergerak. Lady pun masih harus menjalani beberapa kali terapi agar kondisinya bisa kembali membaik.
Lantas benarkah butuh waktu 2 bulan agar kondisi Lady kembali seperti sedia kala? Totalnya sih 2 bulan ya. Itu udah bisa jalan normal, udah seperti semula sih, udah normal. 2 bulan. Sekarang bisa berdiri gitu, tapi karena jalan kalau di rumah berdiri Kalau di sambil rumah jalan bisa. merambat gitu berpegangan ya. Tapi belum boleh jalan jauh persendiannya karena otot pinggangnya kan robek gitu. Jadi apa namanya, masih pemulihan dan dipaksa untuk nopang badan terlalu lama. Itu apa sih? Tulangnya atau apa? Yang kena? Ototnya sama ligamen itu. Otot pinggul. Wabah COVID-19 beberapa tahun lalu rupanya menyisakan kisah kelam bagi keluarga Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Bagaimana tidak, lantaran COVID-19, Mona dan Indra rela merawat keponakannya yang baru dilahirkan lantaran kakak iparnya yang saat itu tengah hamil 8 bulan, terkena COVID dan meninggal dunia pasca melahirkan. Mona pun akhirnya memilih untuk merawat dan menjadi ibu susu bagi Balin yang baru saja lahir. Iya, karena kebetulan kalau ponakan tuh waktu setelah melahirkan, 2 hari setelah melahirkan, iparku meninggal COVID. Kebetulan waktu itu aku lagi menyusui anakku yang terakhir kan, lagi nyusuin rumah. Jadi waktu itu aku minta sama kakakku, aku boleh nggak aku susuin dulu. Tapi ternyata ngobrol-ngobrol, akhirnya diputusin kita yang asuh di rumah. Gitu. Jadi ya sekarang bareng-bareng, ada ibuku juga yang bantuin ngasuh cucunya gitu ya, jadi ya kita bareng-bareng. Tapi Awalnya Mona hanya ingin merawat Balin selama seminggu, namun lantaran sulit menemukan donor ASI membuat Mona memilih untuk merawat Balin. Apalagi jarak Balin dengan anak bungsunya hanya berbeda 1 tahun. Lantas adakah kesulitan yang Mona dan Indra alami dalam merawat Balin? Bagaimana cara Mona dan Indra membagi kasih sayangnya secara adil antara keponakan dan anak-anaknya? Pasti ribet ya, karena ada 2 balita di rumah. Beda setahun lagi gitu ya. Ya, cuma aku sih suka anak-anak ya, dan aku juga seneng karena rumah juga ada teman mainnya. Mungkin Balinnya juga si ponakanku ini jadi lebih ceria karena kakak-kakaknya banyak di rumah gitu. Itu juga salah satu pertimbangan, makanya ribet nggak jadi prioritas lah. Yang penting Balin ini bisa tumbuh kembang dengan baik gitu, walaupun nggak ada ibunya kan gitu. Tapi mudah-mudahan kita semuanya kasih sayangnya bisa melengkapi lah. Kalau menggantikan rasanya nggak bisa ya, tapi bisa melengkapi hidupnya. BIM salah BIM semua itu harus diperjuangkan gitu, dan terus di maintain lah hubungan dengan anak, karena kadang-kadang yang terjadi sama orang tua hanya bergaulnya itu secara fisik aja, tidak secara batin. Jadi kalau kita istilahnya itu bergaul lahir batin gitu. Jadi bukan hanya fisiknya aja, tapi batinnya juga terkoneksi dengan anak-anak. Karena anak-anak itu sangat tahu bapaknya atau orang ibunya itu datang secara utuh, benar-benar bergaul lahir batin nggak gitu. Itu mereka merasa. Pengennya tuh memenuhi kebutuhan anak, nggak cuma kebutuhan makannya aja, uang sekolah, tapi juga pengennya secara batin mereka bahagia lah karena kita ikut bergaul lah sama mereka gitu. Di sisi lain, rumah tangga Mona dan Indra selalu begitu harmonis, keduanya pun jarang diterpa isu miring. Tak ayal Mona dan Indra menjadi panutan bagi sejumlah pasangan selebriti yang kini tengah diterpa isu perceraian. Lantas apa rahasia keharmonisan rumah tangga Mona dan Indra? Mudah-mudahan kesampaian, kita cuma bisa berusaha. Ya, paling nggak kita berusaha untuk jadi harapan buat orang-orang terdekat kita ya, terutama anak-anak kita gitu, bahwa memang sebuah pernikahan itu harus terus dirawat dan terus diperjuangkan. Itu sih yang kita ingin sampaikan, bahwa harapan itu ada kok. Bahagia seperti yang kita diinginkan oleh semua orang, mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu insya Allah bisa. Pasti ya. Keharmonisan Indra dan Mona makin terasa saat keduanya memutuskan untuk membangun sebuah rumah baru untuk keluarga kecilnya. Ya, alasan Mona dan Indra membangun rumah baru lantaran keduanya sadar jika rumahnya sudah tak cukup lagi untuk anak-anak lantaran bertambahnya anggota keluarga. Bukan rumah baru sih, jadi kita sebelumnya udah ada rumah, cuman memang waktu itu kita memutuskan untuk pindah di apartemen karena rumah yang
lama itu kita renovasi gitu kan. Ini sebenarnya properti emang udah lama ya. Iya, properti udah lama. Akhirnya kita memutuskan Sempat pindah. dikontrakin juga. Nah, karena harus pindah, kamarnya kurang karena anak-anaknya banyak. Tambah. Akhirnya direnov tambah kamar lah. Gitu. Iya, iya. Cuma kalau dibilang kelihatan mewah ya mungkin karena bangunan baru. Kita memang berusaha ngebangunnya tuh yang ya biasalah kalau renov kan maunya tanggung sekalian bagus gitu, karena kebetulan kita juga betah di rumah gitu, orang rumahan banget, jadi emang pengen Pengennya nyaman aja gitu, nyaman buat kita dan juga buat anak-anak. Aku Yang- sedih sih, sedih banget ya karena Iya. pengennya anak-anak bebas Aktivitas main di luar, iya. Karena kan kita tinggal di apartemen ya, jadi Ruangannya kita nggak ruangannya nggak besar. besar. Jadi tapi dengan sekarang ini kita ya mau nggak mau cuman stay di rumah. Kita tahu udara di saat udara lagi baik seperti apa, udara lagi buruk seperti apa, kita harus paham itu gitu. Dan ya akhirnya kita di rumah banyak kan kita tutup jendela, kita nyalakan air purifier Ya, gitu anak-anak ya. juga mainnya di indoor playground. Iya. Anak-anak kesehatannya ya pasti kita jagain ya. Ya sekarang udara lagi jelek, Mm. tapi minimal makannya baik kayak gitulah ya. Makannya baik. Terus ya namanya orang tua ya pasti berusaha lebih lah buat anak. Ya, rumah baru Mona dan Indra mengusung tema bernuansa Bali, lantaran keduanya memang begitu menyukai Bali, sehingga ingin nuansa Bali diterapkan di rumah barunya agar terasa nyaman. Lantas benarkah Mona dan Indra mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk merenovasi rumahnya? Aduh, alhamdulillah banyak yang bantuin. Ada teman arsitek juga yang gambarin, makanya Ya. jadinya kelihatan bagus banget ya. Benar. Terus Interior, teman-teman Interiornya interior juga di support juga sama mereka gitu. support, makanya kelihatannya bagus karena mungkin disupport sama Iya. sama apa ya, tenaga profesional yang baik lah, alhamdulillah. Dan kita sebenarnya memang secara desain sih karena kita suka nuansa di Bali gitu ya, resort gitu ya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ sih. Jadi kita pinginnya yang memang nuansa Bali kita bawa ke Jakarta gitu loh, karena memang daerah kita juga di daerah Cipete itu kan lumayan juga ya, udaranya juga masih bagus gitu. sama sih, Sama, seleranya aku sama Indra sama, jadi ya saling sama-sama sih. Apalagi Tapi kalau- Indra lebih banyak berkontribusi Iya, kalau iya, aku iya. terima beres.